Hai guys, welcome back to Study Channel. Jadi hari ini aku bakalan pergi ke bandara karena mau keluar kota. Ternyata pergi di era pandemi kayak gini nggak sesimpel yang aku bayangkan guys. Ada beberapa protokol kesehatan yang wajib kita penuhi. Lumayan ribet, but it's okay karena ini juga demi kesehatan kita bersama. Nah sebelumnya aku bakalan packing dulu. Jadi aku kemanapun pergi tetap bawa ini guys, Scarlett. Sebelumnya aku juga udah pernah jelasin rangkaian body care aku itu adalah Scarlett. Ini aku bawa shower scrub dari Scarlett. Ini yang mengandung glutathione dan vitamin E. Nah ini body lotionnya ini yang baru, ini yang freshy, sama dia masih mengandung glutathione dan juga vitamin E. Jadi semua rangkaian Scarlett ini enak banget dipakai. Yang pertama karena aroma. Jadi yang freshy ini bener-bener fresh banget dan bikin kita jadi kayak lebih semangat gitu loh guys karena wangi. Dan body scrub favorit aku yang romansa, ini juga nggak ketinggalan. Nah selain menyiapkan body care ini tadi, kita juga harus pastiin bahwa tubuh kita itu fit ya sebelum bepergian. Nah selain itu kita juga diwajibkan untuk melakukan screening awal untuk COVID-19 ya, karena kita masih di era pandemi kayak gini. Jadi salah satu kewajiban yang kita harus lakukan untuk melakukan rute penerbangan itu adalah melakukan rapid test. Nah ini yang sekarang yang menjadi standar itu, sebelumnya itu kan rapid test serologi. Nah saat ini tuh yang digunakan adalah rapid test antigen. Nah nanti aku akan jelasin ke kalian apa sih bedanya rapid test biasa, kemudian rapid test antigen, dan juga swab PCR, kemudian berapa lama masa expirednya. Nanti aku bakal jelasin semua ke kalian sambil aku perjalanan ke sana. See you! Nah ini aku udah sampai di bandara. Mari kita ngobrol-ngobrol tentang rapid test dan juga swab PCR. Jadi pemerintah pusat sekarang itu sudah mengganti aturan perjalanan yang sebelumnya menggunakan hasil rapid test antibody menjadi rapid test antigen. Nah itu terhitung mulai 18 Desember tahun lalu 2020. Oleh karena itu, sejumlah pemerintah daerah sekarang itu menerapkan kewajiban melampirkan surat keterangan rapid test antigen ataupun hasil PCR. Jadi ada beberapa daerah yang mewajibkan tes PCR juga. Berbeda dengan rapid test antibody yang bisa berlaku hingga 14 hari, rapid test antigen hanya bisa digunakan selama 3 hari. Untuk prosedur pemeriksaannya pun berbeda. Sesuai dengan namanya nih, rapid yang berarti cepat. Jadi untuk pemeriksaan rapid itu nggak perlu menghabiskan banyak waktu. Kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15-1 jam sudah bisa mendapatkan hasil. Kayak aku kemarin waktu aku rapid test antigen, aku diminta untuk nunggu selama 1 jam hingga hasilnya keluar. Nah, untuk rapid test antibody itu tuh prosedurnya dengan cara mengambil darah pada vena di ujung jari. Jadi mirip-mirip sama cek kolesterol dan juga gula darah yang biasa kita lakukan di apotik ataupun layanan kesehatan. Berbeda dengan rapid test antibody yang mengambil sampel dari darah, rapid test antigen dan swab PCR mengambil sampel dari lendir rongga nasofaring ataupun orofaring. Nah, tingkat akurasinya pun jauh lebih tinggi dibanding dengan rapid test antibody. Nah, untuk rapid test antibody itu hanya mendeteksi antibody yang timbul akibat masuknya virus ke dalam tubuh, sedangkan rapid test antigen dapat mendeteksi adanya virus di dalam tubuh. Namun, virus yang terdeteksi pun tidak bersifat spesifik untuk COVID-19. Hasil positif tetap memerlukan tes konfirmasi PCR swab. Jadi rapid test antibody dan antigen hanya dapat dijadikan sebagai deteksi dini COVID-19 dan diagnosanya masih perlu dilakukan tes PCR swab itu tadi. Jadi buat kalian-kalian yang mau perjalanan keluar kota, jangan lupa untuk memastikan syarat penerbangannya juga, karena setiap daerah memiliki aturan yang berbeda. Ada yang rapid antigen, ada juga yang PCR. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Awalnya kita maju mundur juga nih untuk berani terbang di masa pandemik seperti sekarang. Hingga kemarin saat aku landing dan beli makanan di pinggir jalan, ada penjual yang bilang seperti ini. Makasih ya nak, sudah berani keluar dan membantu perekonomian kami. Pergi di masa pandemik kayak sekarang ini awalnya membuat aku merasa buruk, tapi ternyata hal buruk itu juga membawa berkah bagi orang lain. Stay healthy everyone!